Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diana Entertain, pusat informasi, pengetahuan dan juga hiburan. Seperti biasanya saya kembali kepada kalian semuanya, tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini kita akan membahas review film Fight Club Part 2. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai spoiler film kita pada kali ini. Kemudian Tyler muncul dan mengajak si narator untuk membuat sabun Lifebuoy pada malam ini. Ia juga menjelaskan bahwa untuk membuat sabun dibutuhkan lemak sebagai bahan dasarnya. Malam harinya mereka berdua pun mulai mencuri lemak kiloan dari sebuah klinik sedot lemak. Tibanya di rumah mereka, mulai mengendapkan lemak tersebut dan menyimpannya di dalam kulkas. Tyler mulai menjelaskan proses pembuatan sabun tersebut juga hampir sama dengan pembuatan sebuah dinamit. Hal itu membuat si narator kembali tertarik dengan Tyler. Sepertinya ia mengetahui segalanya. Namun tiba-tiba Tyler menumpahkan bubuk kimia pada tangan si narator yang membuat tangannya melepuh. Tyler pun menyuruh si narator untuk mengatasi rasa sakit tersebut. Setelah lama menahan rasa sakit tersebut, si narator akhirnya mampu mengatasinya. Di keesokan harinya, mereka pun menjual sabun tersebut di beberapa toko kosmetik. Sedangkan di kantornya, senator kedapatan oleh atasannya mencetak selebaran tentang Fight Club di mesin fotokopi kantor mereka. Mengira atasannya akan memecatnya, si narator pun mulai mengancam bahwa pendiri dari Fight Club tersebut adalah orang yang berbahaya dan mungkin bisa menyakiti atasannya itu. Tak lama, Marla kembali menghubungi dan memintanya untuk memeriksa gumpalan yang ada di neneknya. Sempat menolak, si narator akhirnya menemui Marla setelah Marla memohon kepadanya. Setelah memeriksa aset Marla, si narator pun keluar dari sana. Di luar, si narator bertemu dengan Bob yang ternyata kini sudah tidak lagi ikut pada pertemuan para pasien sebelumnya. Bob kemudian menceritakan bahwa dirinya telah mengikuti perkumpulan lain yang bisa melepaskan emosinya, dan itu adalah Fight Club. Menyadari anggota mereka semakin bertambah, Tyler menjadi sedikit marah dikarenakan banyak dari mereka yang melanggar peraturan pertama dan juga kedua. Tyler pun mulai berpidato tentang konspirasi yang membuat semangat para anggota di sana bangkit. Namun tak lama pemilik warkop tersebut datang dan berusaha mengusir mereka dari sana. Tyler di sini dengan gagah berani malah minta pria tersebut untuk bergabung ke Fight Club dan berakhir dengan dihajar habis-habisan. Kini sosok Tyler semakin disegani oleh anggotanya. Tyler kemudian menyuruh mereka semua untuk bertarung dengan orang asing di luar sana, dengan atau tanpa alasan apapun. Tugas mereka hanya bertarung dengan orang asing. Si narator yang juga berusaha menuruti perintah Tyler itu kemudian memasuki ruangan atasannya. Si narator di sini mengatakan suatu hal yang membuat atasannya marah dan langsung memecat dirinya. Dan tiba-tiba si narator mulai memukuli dirinya sendiri hingga babak belur dan bertingkah seolah-olah atasannya lah yang memukuli tersebut. Setelah beberapa pihak keamanan datang ke sana, si narator akhirnya mendapatkan beberapa barang dan juga 52 kali gaji sebagai ganti uang pesangon dari perusahaan tersebut. Uang tersebut akan digunakan si narator untuk mencari sponsor bagi Fight Club. Di dalam Fight Club, Tyler memberi para anggota tugas yang harus mereka lakukan, di mana sebagian besar tugas tersebut adalah merusak fasilitas umum pada suatu malam. Tyler mengeluarkan sebuah pistol dan mengancam akan menembak seorang penjaga toko kelontong dengan pistol kosong. Tyler kemudian mulai menginterogasi tentang kehidupan kuliah pria tersebut dan membebaskannya dengan syarat dirinya harus menjadi dokter untuk menjaganya. Beberapa hari kemudian, Marla kembali bertemu dengan si narator di kediaman Tyler. Di tengah perbincangan mereka, si narator terganggu dengan sebuah suara berisik yang mana itu adalah Tyler yang ingin memastikan si narator tidak membocorkan keberadaannya pada Marla. Si narator juga dikejutkan dengan sebuah ranjang susun yang menarik yang sedang dibuat oleh Tyler di bawah rumahnya. Tyler ternyata menerima anggota baru yang ingin masuk ke dalam Fight Club dengan berlatih di rumahnya. Para calon anggota ini nantinya akan dikhususkan melakukan sebuah proyek bernama Mayhem. Mereka dibiarkan 3 hari 3 malam berdiri di depan rumah Tyler untuk memastikan tekadnya bergabung dalam perkumpulan tersebut. Terlihat di sini juga Bob ikut mendaftar untuk bergabung ke dalam sana. Rumah Tyler pun kini dipenuhi dengan pasukannya yang bekerja secara gratis menjadi ART di rumah tersebut. Sampai pada suatu malam,
Saat si narator baru tiba di dalam sana, ia terkejut dengan sebuah perayaan, di mana perayaan tersebut adalah bentuk keberhasilan mereka telah melakukan vandalisme yang cukup besar di kota tersebut. Si narator yang tidak mengetahui hal itu tampak cukup terkejut dengan apa yang mereka lakukan. Di sebuah restoran kembali, para anggota Fight Club dan juga Tyler melakukan sebuah rencana untuk mengancam seorang komisaris polisi yang menangani kasus mereka dan tidak macam-macam dengan Fight Club. Si narator yang merasa dirinya tidak diberitahu apapun mengenai rencana tersebut mulai merasa tersaingi oleh salah satu anggota yang memiliki rambut pirang. Si narator pun berusaha menghajar pria kuning tersebut di dalam Fight Club dengan bertarung 1 lawan 1. I wanted to open the dump. Setelah puas mengajar pria tersebut, si narator pun pergi ke sebuah bandara bersama Tyler. Di dalam perjalanan mereka, si narator mulai menanyakan alasan dirinya tidak diberitahu tentang semua rencana yang mereka lakukan selama ini. Merasa si narator mulai kehilangan keyakinan pada Fight Club, Tyler pun berusaha menabrakkan mobil mereka. Si narator kemudian terbangun di kamarnya bersama dengan Tyler yang sedang berpidato di sampingnya. Dan di keesokan harinya, si narator mendapati kamar Tyler kosong dan Tyler tidak ada di dalam sana. Terlihat anggota sedang melakukan tugasnya masing-masing untuk menjalankan sebuah proyek bernama Mayhem, di mana proyek tersebut hanya diketahui oleh Tyler. Tak lama Marla muncul di depan rumah Tyler dan si narator mengatakan bahwa Tyler telah pergi. Setelah Marla pergi, beberapa orang anggota datang dengan kondisi terluka. Mereka menceritakan sedang berada dalam sebuah misi vandalisme, sampai akhirnya seorang polisi berhasil menembak kepala Bob yang ikut pada misi tersebut. Salah satu dari mereka mengatakan untuk mengubur Bob di taman depan yang ada di sana. Namun si narator menolak karena Bob adalah temannya dan harus dikuburkan secara layak. Mendapati para anggotanya sudah berada di luar kendali, si narator pun berusaha mencari tahu keberadaan Tyler ke beberapa kota yang pernah didatanginya. Not exposed to speak any such. Mr. Dirt. Menyadari bahwa selama ini dirinya adalah Tyler, ia pun segera menelpon Marla untuk memastikannya. Marla akhirnya di sini mengatakan kebenaran bahwa si narator adalah orang yang sama dengan Tyler. Tiba-tiba Tyler muncul di dalam sana dan mengatakan bahwa si narator telah melanggar sumpahnya untuk tidak menanyakan tentang dirinya kepada Marla. Si narator akhirnya menyadari bahwa selama ini mereka adalah satu orang yang sama dengan beberapa kepribadiannya ganda. Tyler adalah sosok yang ia impikan. Namun kepribadian Tyler tampaknya mulai menguasai si narator dan ingin mengambil alih tubuhnya seutuhnya. Sampai pada suatu hari saat si narator berusaha pergi dari hotel, ia diberikan daftar panggilan telepon yang dilakukannya tadi malam. Tapi di rumah Tyler, si narator mendapati rumah tersebut telah kosong dan semua perlengkapan membuat sabun Lifebuoy mereka juga menghilang. Si narator kemudian mulai menghubungi semua nomor telepon yang diberikan resepsionis hotel tersebut dan menyadari akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Ia pun berusaha menemui Marla untuk menjelaskan semuanya. Tiba di sebuah restoran yang berisikan para anggota Fight Club, si narator mulai menjelaskan semuanya kepada Marla bahwa ia memiliki kepribadian ganda. Ia juga minta kepada Marla untuk meninggalkan kota tersebut karena akan berada di dalam bahaya. Si narator kemudian memberikan uang kepada Marla dan menyuruhnya pergi menaiki sebuah bis. Setelahnya si narator berusaha menyerahkan diri dengan mengakui semua kegiatan yang mereka lakukan selama ini di Fight Club. Si narator kemudian pergi ke sana dan menuju sebuah tempat yang menurutnya merupakan salah satu target dari misi Mayhem. Tyler muncul saat si narator berusaha memasuki bangunan tersebut. Di dalam bangunan tersebut, si narator mendapati sebuah van yang berisikan penuh dengan bahan peledak. Tyler yang kembali muncul kemudian menjelaskan bahwa misi Mayhem adalah meledakkan 10 bangunan kosong yang mana hal itu akan membebaskan orang-orang dari himpitan hutang. Si narator kemudian berusaha menjinakkan bom tersebut dengan mencabut salah satu kabel yang ada di sana. Tyler kemudian membawa si narator ke sebuah bangunan dan mengikatnya pada sebuah kursi. Tyler membawa si narator ke tempat tersebut agar bisa menyaksikan kehancuran sekaligus awal dari sebuah kehidupan. Tak lama, Marla terlihat datang sambil dibawa para anggota Fight Club. Si narator di sini meminta kepada Tyler untuk membatalkan misi Mayhem dan tidak membunuh Marla. Namun Tyler menolak dan tetap untuk melanjutkan rencananya.
Narator berhasil selamat. Kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan Marla dan meninggalkan mereka berdua di dalam sana. Endingnya cukup mendebarkan, bukan? Bagaimanapun film ini cukup mengasihkan dan cukup menegangkan, dimana film ini menyajikan sebuah cerita yang plot twist sekali, yang menyajikan bahwa ternyata Tyler dan si narator merupakan orang yang sama. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.